Halo, jumpa lagi saya Benyamin Tandean di Toko Helm Gunung Mas Indah. Kali ini ada satu unit motor Kawasaki ZX25R Ninja ya. Dan ini saya baru dapat unitnya. Ini masih terbilang baru sekali karena ini termasuk yang punya yang rawat. Motor ini sudah ditambahin dengan visor yang sudah modifikasi lebih jenong. Dan kemudian ini handguardnya menggunakan dari merek Black Diamond, dan kemudian sudah menggunakan slam sider W3, mantap. Dan kemudian ini jalur pedoknya udah menggunakan W3. Dan yang paling istimewa adalah knalpotnya Yoshimura, ini original. Kata yang punya ini masih original Jepang punya. Dan ini sebenarnya 4 silinder tapi dia ambil dari batangan asli kemudian dilas. Kemudian dibikin silencernya ori, mantap. Kemudian ini kenapa kayak gitu? Karena itu barangnya waktu itu masih susah dapat knalpotnya, dia dibikin setinggi itu. Tapi barangnya mantap, habis gak ada bocor. Kemudian motor ini mulus, ya, aman, mantap punya. Ini udah berjalan di kilometer, kita cek ya sama-sama. Udah berjalan di kilometer 3.865 ongoing. Oke, udah menggunakan tank pad, mantap. Yang bahannya cukup bagus punya. Dan kita coba cek sound. Oke, mesinnya kering, gak ada masalah sama sekali, mantap. Baut-bautnya masih ori. Bunyi 4 silinder paling gokil di kelasnya di 250 cc. Bannya menggunakan ban Petlex ya, depan belakang. Menggunakan ban belakang ini kalau nggak salah 170, yang ini kayaknya 120 depan. Oke, kita cek sound. Oke, kita akan review motor ini lebih lanjut lagi. Thank you. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi saya Benyamin Tandean di Kupang NTT. Kali ini saya senang sekali. Saya baru saja mendapatkan satu unit motor Kawasaki ZX25R. Oke, jujur aja ini motor yang benar-benar impian saya dari dulu. Pada saat dia keluar, saya ingin dapat motor ini, dan kemudian saya harus jual dulu Honda CBR saya yang 250. Setelah menjual Honda CBR 250, yang belinya salah satu agan dari Kupang NTT, dan kemudian itu anak Giovanni yang beli. Dan kemudian oke teman-teman, ini CBR sudah dibawa Dio. Terima kasih Dio ya. Ya, nanti baru bodinya jadi, Dio datang ke sini untuk pasang. Nanti baru setelah pasang seminggu pakai dulu, catnya kering betul, baru nanti baru naik cutting stikernya biar lebih sempurna. Oke Dio, terima kasih. Tuhan berkati, hati-hati jalan. Awas ada mobil. Yo, hati-hati ya. Oke. Oke, makasih ya. Yuk. Selamat tinggal CBR. Bye-bye. Bye-bye dan tuan baru ya. Amin selesai dan lunas, dan saya bisa ngambil satu unit dari ini. Dan sejarahnya ini motor, saya akan beritahu nih. Ini mantap. Jadi ini motor boleh dibilang second, tapi ini barang baru. Tapi bisa bilang begitu, tadi saya sudah review, dia baru 3.000 km. Ya, 3.000-an kilometer. Nah, kita lihat barangnya kayak gimana. Oke teman-teman, ini motornya, ini motor yang paling saya senang sekali ya. Kali ini saya bisa dapat barang yang sudah saya impikan. Tapi dengan menjual Honda CBR saya dulu ya, tapi nggak bilang terlalu boros. Kenapa? Saya jual dulu baru saya dapat yang baru. Ini knalpotnya Yoshimura mantul abis. Karena Yoshi itu saya suka karena suaranya nggak terlalu rese ya, atau terlalu bacot ya. Dia enak didengar, raungannya nyaman. Saya juga suka yang lebih smooth sekarang, tapi nggak mau terlalu banyak bacot karena terlalu takut mengganggu pengendara yang lain. Dan kita akan review motor ini. Dan kenapa saya suka ZX25R, karena sepertinya alasannya. Jadi kalau bilang kaum mending lewat dulu. Oke teman-teman, dan ini unit yang saya boleh dibilang mimpi ya, bisa dapat unit kayak gini, masih mulus kayak gini. Karena ini kebetulan saya dapat di daerah saya di Kupang NTT. Jadi motor ini
pesanan dari daerah Jawa, dan teman saya sampai lompat inden loh. Waktu ini pertama kali dia lompat inden, dia bocor lumayan lah, duitnya lumayan keluar banyak, dan kemudian ya dia dapat ini motor pas heboh-hebohnya. Oke lah, orang bilang di Jakarta atau di area Jawa masa tenarnya udah selesai. Masa tenar itu masa terkenalnya dia. Tapi untuk daerah saya ini masih sesuatu yang head on, masih sesuatu yang keren, masih sesuatu yang wow. Karena yang punya ini unit ZX25R untuk di Kupang NTB, saya dengar-dengar masih sekitar 4 orang ya, termasuk saya satu orangnya. Ya, sebenarnya teman saya yang ini jual, dengar-dengar rumor atau gosipnya dia mau naik CC, ya namanya Akojo, bocoran dia mau naik CC, mungkin naik ke motor trail yang CC besar 2 tak, atau dia mau naik di tipe sport like this tapi yang versinya 636 600 cc yang 2022 tentunya. Oke, kita berharap mimpi dari Kojo terpenuhi ya, karena ini saya jujur saya senang sekali saya bisa dapat unit yang keren ini dari tangan Anda. Walaupun boleh dibilang second, tapi barang ini like new. Saya thank you very much banget, karena ini ada barang yang sangat susah saya dapat. Dan oke lah, teman-teman bilang mending 600 cc, mending 1000 cc second udah dapat ini motor harga segini. Tapi please, untuk di Kupang NTT, tempat yang masih kayak sepi, tempat apa sepi ya, rame, salah ngomong. Dan kemudian jalan rayanya itu kecil-kecil ya. Yang paling gede sih saya cuma ketemu di Jalan El Tari yang agak besar tempatnya. Tapi kita gak ada tol di sini. Kalau beli motor yang 1000 cc, yang 600 cc, sensasi mogenya, ngegasnya itu kita nggak dapat. Kita baru di gigi 1, di gear yang kedua, itu udah 100 ke atas. Dan bisa bahaya, ketemu emak-emak di jalan, ketemu tukang gerobak mie. Jadi kalau saya rasa daerah kita menentukan cc dari motor tersebut. Tidak bisa kita bilang, kita bisa beli ya, mungkin amin, saya bisa beli 600 cc terbaru atau 600 cc Yamaha R6 second udah banyak, harga udah seperti ini, ratusan jutaan. Tapi by the way, saya pikirin keselamatan dan safety-nya. Tapi waktu saya coba ini motor, sensasi yang saya rasakan tidak bisa saya dapatkan di Moge. Saya pernah pakai Kawasaki IR6 650 cc 2 silinder. Tarikannya enak, gigit, powernya besar. Tapi alhasilnya apa? Kita baru membuka gas, udah ada orang di depan. Di samping jalan udah keluar motor. Di samping sini ada manusia. Jadi kita nggak bisa gregetan, mau open gas itu susah. Ketemu orang di jalan, kita ketakutan. Jadi sensasi rasa menikmati suatu motor moge itu nggak ada. Tapi setelah saya rasa pakai ini, saya dapat kanal putih ada Yoshimura, bunyi yang 4 silinder, saya cuma bilang fantastik. Sampai saya coba ngikutin para youtuber terkenal, termasuk IWB ya. Dia bisa bawa motor besar, dia bisa beli moge, tapi dia suka yang ZX25. Kenapa? Kita masih bisa operan gear itu sampai dari 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Dan kita bisa merasakan tarikannya itu seperti apa. Sensasinya beda teman. Oke, teman boleh bilang Anda punya moge, tapi untuk daerah Jakarta sekalipun aja, mereka ngeluh tarikannya itu belum sampai mentok, udah ngerem. Nah, sesuatu jawaban satu-satunya, saya cuma sarankan teman-teman, yang di daerahnya nggak ada tol, daerahnya nggak ada tempat jalan raya yang gede, this one. Second, udah ada harga yang cukup worth it. Cari yang orang yang baik lewat motor, you bisa dapat ini motor. Bener ya, saya narik di jalan, beda rasanya, teman-teman. Sensasi pas leader, beda. Sangat menarik perhatian orang untuk melihat Anda. Dan mereka tuh menikmati suara dari 4 silinder. Itu loh teman-teman. Itu sampai saya ngegas di sini aja, di jalan masih ada orang melihat motor apa sih yang bunyi. Nah itu saya bilang itu sensasi dari ZX25. Good job buat Kawasaki. Dan kemudian kenapa saya suka pakai knalpot Yoshimura? Karena saya nggak suka yang underbelly atau yang short. Why? Saya dengar dari IWB bilang kalau dia pakai yang short, tenaga awalnya tuh lemot. Kalau pakai yang slicer panjang,
itu tenaganya lebih powerful, lebih balance dari awal sampai akhir. Dan kemudian saya dapat sensor panjang. Nah, jadi tarikan awalnya saya rasa nggak lemot-lemot amat. Memang boleh dibilang tarikan lemot. Cek knalpot Anda, jangan dibikin underbelly, jangan dibikin short. Napas awalnya tuh pendek. Oke, suara dapat, speednya nggak dapat. Ini mantap. Saya tarikannya dari gigi 1, 2, 3 aja udah 100 lebih ke atas, 120. Tapi nggak berani ngegas lebih karena powernya cukup enak. Enteng di bawah, enak. Maka itu satu kata lagi, enteng di bawah. Untuk kelas 250 cc sensasi moge ini udah dapat. Jadi oke lah, kalau ayang bilang lemot, lu beli dulu, lu rasain dulu. Beda mas, ini rasanya mantap. Jadi waktu saya bawa ini, sensasinya tuh saya rasa dapat. Sensasi mogenya saya dapat, tarikannya saya rasa sampai limit terakhir. Oke lah teman-teman, itu pertimbangan saya. Kenapa? Nanti kalau ada banyak orang bilang lemot begini, friend, tempat jalan raya di sini sepi di Kupang NTT. Yang daerah Jakarta aja bilang nggak bisa pakai tarikan full kalau dia di moge 600 sampai 1000 cc. Itu bisa bayangin aja kayak gimana itu. Dan jalanan kita di sini banyak naik gunung, banyak jalan yang menukik, banyak cornering. Jadi kita harus pakai motor yang bisa kita bawa, bisa kita nikmati, bukan kita mau tunjukin ke orang. Tahu apa yang saya rasa? Pakai barang yang saya rasa nyaman, pakai barang saya rasa sudah cukup. Saya cuma dapat di ZX 25R ini. Semoga Honda bisa keluarin 4 silinder lainnya. Suzuki lebih lagi, dari tahun 89 gue punya 4 silinder tapi nggak dikembangin, malahan dikeluarin lagi yang 1 silinder ya 250. Aduh, saya cukup sedih ya. Semoga nanti satu saat ada saingannya, karena saya merasa cukup puas dengan motor seperti ini 4 silinder. Itu aja teman-teman, karena ini RPM tinggi, enak tarikannya, sangat nyaman. Saran buat teman-teman yang belum punya, tabung, karena ini second udah mulai bertaburan di banyak tempat. Dari second yang bagus, Anda layak mendapatkannya. Oke, itu saja saya bintangnya dari toko LG Mas Indah. Unit baru ZX 25R. Dan tentu saya bukan orang yang boros, saya punya barang sendiri, saya review. Di Kupang ini unit masih terbatas, harus beli dulu baru review. Karena saya cuma mau pinjam ini motor aja dulu, tanggali belum dapat. Jadi orang tuh sangat sayang. Kenapa? Bukan saya nggak mau kasih pinjam teman-teman untuk coba ya. Saya mohon maaf. Ini harganya udah hampir masuk angka 100-an. Jadi bukan saya nggak pinjamin. Oh, maksudnya saya suka barang saya jaga saya punya barang. Dan saya sangat menghargai teman-teman punya barang. Prinsip saya nggak pernah suka pinjam barang orang. Jadi saya nggak bisa pinjamin barang saya untuk orang yang coba. Jadi itu prinsip saya. Oke, bolehlah bilang cuma ZX 25. By the way, ini dapat dari keringat saya sendiri dan hasil kerja saya. Terima kasih teman-teman, tolong di like, subscribe, dan juga komen. Penasaran mau tanya rasa seperti apa? Nanti saya coba review pada tes pakai. Cuma saya harus beli GoPro dulu, ngumpulin duit. Nanti saya bikin testimoni kayak gimana dengan cara dan bahasa saya sendiri. Terima kasih teman-teman, see you next video. Bye-bye.